Bapak Ibu, kali ini saya akan bicara mengenai nubuat, Bapak Ibu ya. Adakah nubuat yang diperlihatkan di dalam kejadian nyata dan bukan dengan kata-kata? Ini. Ya, ada banyak nubuat di dalam Alkitab yang disampaikan bukan hanya lewat kata-kata, Bapak Ibu, melainkan melalui suatu tindakan simbolik ya. Peristiwa nyata atau pengalaman hidup para nabi itu sendiri. Ini disebut sebagai nubuat simbolik atau nubuat tindakan, prophetic action, di mana Allah memakai perbuatan nyata atau kejadian sebagai bentuk pewahyuan yang murni, Bapak Ibu. Berikut ini ada beberapa contoh utamanya ya di dalam Alkitab, Bapak Ibu ya. Ini saya akan berikan beberapa contoh Bapak Ibu. Ya, kira-kira ada 8 contoh ya ini ya. Contoh yang pertama adalah Hosea menikahi Gomer. Ini bisa dilihat di Hosea pasal 1 sampai pasal 3 Bapak Ibu. Ya. Ini merupakan suatu peristiwa nyata ya. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang sundal yang bernama Gomer ini. Tentu saja sebuah nubuat pasti ada maknanya Bapak Ibu ya. Ini melambangkan hubungan Allah dengan Israel yang tidak setia, bersinar rohani dengan ilah-ilah lain ini. Anak-anak Hosea diberi nama simbolik seperti Yisril, Larohama, dan Lo-Ame, masing-masing menyatakan hukuman dan pemulihan. Nubuat ini bukan ucapan Bapak Ibu, tapi tindakan hidup sang nabi. Yang kedua, Nabi Yesaya juga dipakai Tuhan. Nabi Yesaya berjalan telanjang dan tidak beralas, itu di dalam Yesaya 20 Bapak Ibu ya. Ini suatu peristiwa nyata Bapak Ibu, di mana Allah menyuruh Yesaya untuk berjalan telanjang dan tanpa alas kaki. Tidak main-main Bapak Ibu, selama 3 tahun ini. Memang frasa telanjang di dalam konteks ini bukan berarti bahwa Nabi Yesaya itu tidak memakai apa-apa, bukan Bapak Ibu ya. Di dalam konteks budaya Ibrani Bapak Ibu, telanjang itu dimaksudkan adalah begini. Cara berpakaian di sana adalah pakai baju dalam dan pakai jubah Bapak Ibu. Berarti kalau jubah itu dilepas, itu pakai baju dalam saja, itu berarti mereka itu bertelanjang Bapak Ibu. Itu yang dimaksudkan. Nah, maknanya apa? Makna nubuat ini adalah sebagai tanda penghinaan dan penawanan yang akan dialami oleh Mesir dan Ethiopia oleh bangsa Asyur. Ini tindakan aneh tapi sangat kuat ya sebagai gambaran masa depan politik dan kehancuran bangsa-bangsa waktu itu. Yang ketiga Bapak Ibu ya. Yang ketiga ini dialami oleh Nabi Yeremia Bapak Ibu ya, yang memecahkan buyung dari tanah liat di Yeremia pasal 19 ini Bapak Ibu. Suatu peristiwa nyata lagi. Yeremia memecahkan buyung tanah liat di hadapan tua-tua. Maknanya Bapak Ibu, menandakan kehancuran Yerusalem. Bangsa itu akan hancur dan tidak bisa diperbaiki seperti buyung yang pecah ini. Yang keempat, ini nabi yang cukup terkenal Bapak Ibu, Nabi Yehezkiel yang membaringkan diri dan memasak dengan kotoran di Yehezkiel 4 ayat 5. Ini peristiwa nyata Bapak Ibu. Yehezkiel berbaring di sisi kiri dan di sisi kanan secara bergantian. Ini bukan hal yang aneh, tapi menjadi nyata karena Yehezkiel diperintahkan oleh Allah untuk berbaring di sisi kiri selama 390 hari Bapak Ibu, dan di sisi kanan tubuhnya selama 40 hari. Dan diperintahkan juga untuk memasak roti di atas kotoran sapi. Juga mencukur rambut lalu membaginya menjadi 3 bagian.
Dan makna dari nubuatan ini adalah gambaran masa hukuman Israel dan Yehuda, penderitaan, pengepungan, dan pengasingan, Bapak Ibu. Jadi Yeskiel adalah nabi yang paling banyak melakukan nubuatan simbolik ekstrim. Yang kelima, justru ini Yesus sendiri yang membersihkan bait Allah di Matius 21 ayat 12 dan 13 ini ya. Ini suatu peristiwa nyata di mana Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang di bait Allah, Bapak Ibu. Makna dari nubuat. Ini nubuat, Bapak Ibu ya. Tindakan Yesus ini adalah penggenapan nubuat Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3 dan juga suatu nubuatan akan penghakiman atas sistem ibadah yang rusak. Tindakan ini menjadi suatu simbol pembersihan rohani dan pemulihan kekudusan bait Allah. Ini. Yang keenam, Bapak Ibu, Yesus mengutuk pohon ara di Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan di ayat 20 dan 21. Ini peristiwa nyata, Bapak Ibu ya. Yesus mencari buah dari pohon ara, tidak menemukannya, lalu mengutuk pohon itu. Maknanya, ini adalah suatu tindakan simbolik ya, yang melambangkan penghakiman atas bangsa Israel yang tidak menghasilkan pertobatan, Bapak Ibu. Yang ketujuh, Bapak Ibu, Yunus di dalam perut ikan. Di Yunus 1 dan 2 ini, Bapak Ibu bisa baca kisahnya ya. Peristiwa nyata lagi, bahwa Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Makna nubuatnya menjadi bayangan atau tipe dari kematian dan kebangkitan Yesus di Matius 12 ayat 40 ya. Tanpa kata-kata, Yunus menjadi nubuatan hidup tentang Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu, suatu peristiwa perjanjian dengan Abraham di Kejadian 15, di mana Allah menyuruh Abraham untuk memotong hewan-hewan dan menaruhnya berhadapan. Makna dari nubuat ini, Bapak Ibu, ini simbol perjanjian dan tindakan Allah yang berjalan di antara potongan itu menggambarkan bahwa Ia sendiri akan menanggung kutuk perjanjian jika umatnya gagal. Apa sebenarnya prinsip-prinsip teologis dari nubuatan yang aktual ini, Bapak Ibu? Ini menggambarkan bahwa Allah bukan hanya berbicara lewat mulut, tapi juga lewat perbuatan, Bapak Ibu. Ia memakai simbol, tubuh, sejarah, dan bahkan penderitaan pribadi para nabi sebagai media pewahyuan. Ya, nubuat tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata, Bapak Ibu. Dalam banyak kasus, Allah menyuruh para nabi melakukan suatu tindakan yang nyata, hidup di dalam sebuah drama simbolik, bahkan menjalani penderitaan sebagai bagian daripada sebuah pesan profetik, Bapak Ibu. Itulah sebabnya memahami nubuat tidak cukup dengan mendengar kata-kata. Kita juga harus melihat apa yang dilahirkan oleh para nabi dan bagaimana Allah menyatakan kehendaknya melalui suatu tindakan dan pengalaman yang nyata. Sekian, Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.